wabarakatuh. Nama saya Anggina Reskita Nasution. Saya dari Biologi 3 akan menjelaskan tentang pantun dan puisi. 1. Pengertian puisi. Secara istilah, puisi berasal dari kata Yunani, yaitu poietes, yang berarti membangun atau membentuk dan membuat. Dalam bahasa Latin, dari kata poeta, yang artinya membangun, menyebabkan, menimbulkan, dan menyair. Dalam perkembangan selanjutnya, maka kata tersebut menyempit menjadi hasil seni sastra yang disusun kata-katanya menurut syarat tertentu dengan menggunakan irama, sajak, dan kadang-kadang dengan kata kiasan. Jenis-jenis puisi. Yang pertama mantra, yang kedua pantun, yang ketiga syair, yang keempat talipun, yang kelima itu gurindam. Adapun pengertian dari mantra itu adalah bunyi, suku kata, atau kalimat yang dianggap mampu menciptakan perubahan secara spiritual. Yang kedua itu pantun. Pantun itu adalah bentuk puisi amah. Setiap bait terdiri atas 4 baris yang bersahaja atau AB, dan setiap lirik biasanya terdiri atas 4 kata. Syair adalah yang ketiga, salah satu jenis puisi klasik yang memperoleh pengaruh kebudayaan Arab. Yang keempat itu talipun. Talipun itu adalah pantun yang memiliki susunan genap antara 6 hingga 10 baris. Gurindam adalah salah satu jenis puisi yang memadukan antara sajak dan peribahasa. Unsur bentuk puisi: tema, rasa, nada, dan tujuan. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Rasa memiliki arti kata benda, hingga rasa dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibedakan. Nada adalah bunyi yang beraturan serta memiliki frekuensi tunggal tertentu. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga atau perusahaan. Parafrase puisi, yaitu mengubah puisi menjadi prosa dengan cara menambahkan jumlah pada kata puisi hingga kalimat puisi. Frase bebas, yaitu mengubah puisi menjadi prosa dengan kata-kata sendiri. Contoh puisi yaitu yang pertama contoh puisi anak-anak, yang kedua puisi bebas, yang ketiga puisi kehidupan, yang keempat puisi ibu, yang kelima puisi ayah, dan lain-lain. Saya akan beri contoh puisi bebas. Ilmu yang kau tekunin sekarang adalah bekal penting yang akan menyertaimu menghadapi gelombang dunia yang semakin keras.
metode puisi. Yang pertama, diksi. Yang kedua, imaji, daya bayang. Yang ketiga, kata-kata konkret. Yang keempat, gaya bebas. Itu irama. B. Pengertian pantun. Pantun adalah bentuk dari puisi alma. Setiap bait biasanya terdiri dari 4 baris, dan setiap lirik biasanya terdiri dari 4 kata. Barisan yang pertama dan barisan yang kedua berupa tumpuan. Barisan yang ketiga dan barisan keempat merupakan isi. Jenis-jenis pantun. Pantun anak-anak, pantun orang dewasa, dan pantun orang tua. Pantun anak-anak itu yang pertama pantun sukacita, yang kedua pantun berdukacita. Pantun orang muda itu yang pertama pantun dagang, yang kedua pantun muda, yang ketiga pantun jenaka, yang keempat pantun riba hati, yang kelima pantun perkenalan, yang keenam pantun berkasih-kasihan. Pantun orang tua itu yang pertama pantun nasihat, adat, dan agama. Contoh pantun: malam minggu penuh canda, bersantai sambil berdendang gitar. Belajarlah kamu selagi muda, agar jadi anak yang pinter. Naik kereta di malam ini, kereta cepat melaju memacu. Jadilah engkau jadi anak yang berani, tak pernah ragu dan terus maju. Hutan rimba pohonnya lebat, terlalu sering diterpa hujan. Engkau jadilah kakak yang hebat, agar adikmu beroleh teladan. Anak gadis dengan pipi berona, memakai gelang dari mutiara, agar hidupmu penuh dengan makna. Cobalah peduli dengan saudara. Jalan-jalan ke hutan rimba, terasa lelah karena jalan naik. Teruslah berbakti kepada orang tua, agar kamu jadi anak yang baik. Memahami struktur teks pantun. Mengeksploitasi struktur teks pantun. Sudah gaharu cendana pula, itu lampiran. Sudah tahu bertanya pula, itu isi. Kura-kura di dalam perahu, itu lampiran. Pura-pura tidak tahu, itu isi. Memahami kaidah kebahasaan dalam teks pantun, agar tujuan sebuah pantun dapat disampaikan dengan sempurna. Seseorang yang melantunkan pantun harus jeli menempatkan kata-kata tertentu. Menempatkan diksi yang tepat menjadi sangat penting. Dalam bentuk sering ditemui kata kiasan, yaitu bahasa yang digunakan pelantun untuk menyatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yang secara tidak langsung mengungkapkan makna. Struktur pembangun pantun selanjutnya adalah imaji atau citraan yang dihasilkan dari diksi dan bahasa kiasan dalam membentuk teks pantun.